Jelas ya teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah, amma ba'du. Pertama saya mengucapkan terima kasih buat Aini karena sudah memfasilitasi kita untuk bisa tatap muka melalui media ini. Kemudian yang kedua saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman semua yang udah hadir di kelas saya. Selamat bergabung di kelas saya. Ketemu lagi kita di semester ini, ya nggak sih? Iya, Bu. Berarti itu pertemuan kita yang kedua. Ya, pertemuan kita yang kedua. Mudah-mudahan nggak bosen ketemu saya lagi. Saya berharap teman-teman semua diberi kesehatan oleh Allah, kelancaran rezeki dan keberkahan rezeki sehingga teman-teman bisa mengikuti perkuliahan di semester ini dengan lancar. Khususnya di Chandra lagi di mana, Chan? Saya mau berangkat ke Sukabumi, Bu. Nggak sopan. Maaf ya, Bu ya. Oke. Teman-teman, untuk perkuliahan ini, karena ini opening dan ini pengantar, sifatnya saya hanya akan menyampaikan tentang tujuan perkuliahan ini apa, kemudian tugas apa yang perlu teman-teman kerjakan. Tugas yang ada pada mata kuliah ini akan mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi di sini kita nggak cuma belajar doang, tapi ada dua hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terserah teman-teman, nanti teman-teman mau pilihnya yang mana? Mau mengadakan penelitiankah atau mau mengadakan pengabdian kepada masyarakat? Kalau mau mengadakan pengabdian kepada masyarakat, itu nanti bentuknya webinar aja, karena kita kan nggak bisa mengadakan kegiatan berkumpul dengan jumlah orang yang terlalu banyak. Oke, teman-teman, kembali ke perkuliahan ini. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata akhlak, dengan kata tasawuf, itu udah sering dengar ya, udah biasa dengar, pasti, tentu. Ya atau enggak? Naam. Iya. Tapi kira-kira ketika pertama kali teman-teman mendengar kata akhlak, itu yang ada di benaknya teman-teman tuh akhlak tuh apa gitu? Tingkah laku. Apa? Tingkah laku. Perilaku. Sikap, perilaku. Perilaku, tingkah laku, itu aja. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia seperti itu iya. Tapi teman-teman, dalam tasawuf jadi tasawuf itu jenisnya banyak ya. Ada beberapa, tapi yang kali ini kita bahas adalah tentang tasawuf akhlaki. Apa itu? Yaitu dia membahas tentang akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud dengan akhlak adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Jadi dia sifatnya to be continue. Enggak, hari ini kita lakuin, besok enggak. Besoknya lagi kita lakuin, besoknya lagi enggak. Kalau kayak gitu berarti belum disebut akhlak menurut pengertian akhlak oleh Imam Al-Ghazali. Dan sesuatu itu dilakukan selain to be continue, dia spontan, teman-teman. Dia itu dilakukannya tanpa harus dipikir dulu. Contoh, seseorang dikatakan dermawan jika dia bisa memberi tanpa harus ada pamrih gitu. Jujur aja sih saya belum begitu. Kenapa? Contoh, misalnya kita mau ngasih ke kita tuh suka lihat orang yang minta-minta sumbangan gitu kan ya. Yang bawa-bawa map itu loh yang keliling-keliling kampung. Kalau misalnya orang yang dermawan, dia akan ngasih tanpa harus berpikir nanti uangnya dikemanain ya? Ah, itu buat dia aja kali, nggak disalurin. Kan suka ada pikiran-pikiran kayak gitu ya di hati kita gitu. Mesti. Nah, orang yang kayak gitu kalau misalnya mau ngasih masih mikir lagi. Terus kalau misalnya mau ngasih tuh ngelihat dulu ada orang nggak ya yang ngelihat. Kalau misalnya dilihat orang baru dia ngasih. Nah, mereka itu bukan disebut dermawan. Bisa difahami nggak? Bisa ya, teman-teman ya. Terus misalnya ada orang yang disiplin. Seseorang itu dikatakan disiplin manakala dia bisa on time setiap waktu tentang apapun yang dia kerjakan. Kalau misalnya dia on time-nya hari ini doang, besok enggak. On time-nya hari ini doang, besok enggak. Jadi
kadang iya, kadang tidak, maka itu belum bisa disebut akhlaknya dia. Oke. Itu sekedar pengantar saja. Kemudian yang akan kita bahas pada mata kuliah ini ke depannya adalah teman-teman, kami berharap teman-teman sebagai seorang calon guru itu bisa menanamkan akhlak, menanamkan nilai-nilai PAI pada hati kita, pada jiwa anak-anak kita, peserta didik yang nantinya bakal teman-teman ajarin di sekolah. Jadi kita nggak berpikir terlalu dalam mengenai esensi tasawuf itu sendiri, tapi lebih kepada bagaimana tasawuf itu bisa dicerminkan melalui akhlak oleh peserta didik kita. Hal ini berangkat dari keprihatinan kita melihat kondisi anak-anak kita saat ini. Beritanya itu pernah yang booming banget itu ada anak SD dihamili, anak SMP dihamili anak SD. Pernah ya denger ya teman-teman? Terus beritanya tuh kayak anak SD yang udah jadian 1 minggu tapi udah anniversary gitu. Itu memprihatinkan sekali anak-anak kita. Kondisinya saat ini adalah seperti itu. Bahkan kemarin waktu saya ngajar di kelas yang sebelumnya tuh udah mama papa, Bu, udah umi abi, udah ayah bunda, Bu, gitu kan. Manggilnya. Padahal masih main kelereng gitu, masih jajan cilok lah. Jadi teman-teman, berangkat dari situ kita memahami saat ini kondisi akhlak anak-anak kita tentunya tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Maka kita perlu menghadirkan nilai-nilai PAI itu, kita perlu membumikan tasawuf itu supaya kedekatan mereka dengan Tuhannya itu bisa mereka rasakan dan bisa mereka realisasikan. Core dari mata kuliah ini adalah itu. Bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang pede berakhlak. Kayaknya susah ya anak-anak sekarang tuh untuk pede berakhlak tuh susah gitu. Mesti kata-kata yang keluar dari mulut mereka tuh kata-kata yang nggak sopan. Manggil temannya dengan panggilan yang kurang baik. Itu. Jadi teman-teman sebagai seorang calon guru nantinya bisa menyampaikan tasawuf pada hati mereka, pada jiwa mereka, sesuai dengan nilai-nilai PAI yang harusnya ada dalam diri mereka. Strategi perkuliahan kita, teman-teman, kalau di RPS memang ada 16 ya, tapi kita tuh yang off class itu nggak usah dihitung. Jadi kita cuma ada 14 kali pertemuan, diantaranya 12 kali tatap muka. Ini tatap muka kita yang pertama, kemudian ada UTS dan UAS. Jadi nanti teman-teman membuat 11 kelompok untuk present materi-materi selanjutnya. Sampai sini kira-kira bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Dulu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lanjutkan. Kalau nggak ada, saya minta tolong sama Aini untuk kasih tahu ke teman-teman sini dong, di share screen-nya untuk RPS-nya, sayang. Oh iya, iya, Bu. Saya izinin dulu ya bentar. Oke. Sip. Udah bisa? Oke, sip. Coba Udah ada belum? Oh iya. Ya. Yang ini, Bu. Iya, sayang, yang itu. Teman-teman udah baca kan ya dari yang di e-learning? Yang lain udah baca belum? Ini diantara bahasan-bahasan yang akan kita bahas ya, teman-teman, untuk semester ini. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang orientasi dan kontrak perkuliahan, seperti yang sudah saya sampaikan hari ini. Kemudian yang kedua, perkembangan pemikiran tentang akhlak dan sejarahnya. Apakah di masa Rasulullah sudah ada atau tidak? Kemudian kenapa ada kata akhlak dan kapan tasawuf itu ada? Selanjutnya, di pertemuan yang ketiga, ada pengertian baik dan buruk.
baik itu apa, buruk itu apa, ukuran baik dan buruk itu seperti apa, kemudian baik dan buruk dalam akhlak tasawuf itu bagaimana. Itu yang akan kita bahas di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang keempat, aspek-aspek yang mempengaruhi akhlak, insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Jadi banyak hal ya teman-teman yang mempengaruhi akhlak anak-anak kita. Di antaranya adalah insting, pola dasar bawaan. Apa itu pola dasar bawaan? Lingkungan. Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri individu itu sendiri. Jadi keluarga kita adalah lingkungan kita. Kebiasaan, habit. Kebiasaan di rumah A dengan di rumah yang B tentunya berbeda. Misalnya, di rumah yang A, ibunya biasanya setiap pagi ngebangunin anaknya untuk sholat subuh, kemudian sarapan, mandi, berangkat ke sekolah, kayak gitu. Sedangkan di rumah yang B, itu anaknya setiap bangun pagi, ibu dan bapaknya sudah nggak di rumah, misalnya. Kemana? Karena mereka dagang di pasar, otomatis pagi mereka nggak akan ketemu dengan orang tuanya. Betul ya? Berarti mereka harus menyiapkan makannya sendiri, harus menyiapkan buku-bukunya sendiri, semuanya mereka lakukan sendiri. Dan pertanyaan saya adalah, di rumah A atau di rumah B, anak itu bisa berkembang dengan baik. Dengan kebiasaan yang berbeda tadi, kira-kira di rumah A atau di rumah B, anak itu bisa berkembang dengan baik. Kalau lebih baiknya sepertinya yang A, Miss. Bu. Sepertinya yang A ya. Yang lebih baik. Yang lebih baik. Sepertinya yang A, yang lebih baik. Kalau yang lain jawabannya sama? Kalau dalam segi kemandirian sih yang A, Bu. Segi kemandirian yang A, apa yang B? Yang nggak ada orang tuanya. Kalau kemandirian kayaknya yang B. Yang Yang B dong. yang nggak ada orang tuanya. Maksudnya yang orang tuanya pergi ke pasar. B. Oh iya, B. Pasar pagi-pagi yang B. Iya. Kalau menurut teori belum tentu, teman-teman. Kita bisa bilang begitu, tapi jangan lupa. Ini yang akan membuat nanti teman-teman punya sudut pandang yang berbeda untuk satu hal gitu. Jadi kita coba belajar untuk memandang sesuatu itu nggak dari satu sisi aja, tapi coba kita bisa melihat dari banyak sisi, dari sisi-sisi yang lain. Jadi teman-teman, kalau misalnya tadi teman-teman bilang tentunya keluarga yang A dong Bu, karena yang A lebih baik dan lain sebagainya. Belum tentu. Kita harus lihat dulu. Kenapa? Karena banyak hal yang mempengaruhinya selain hanya kehadiran orang tuanya. Gitu kan? Ada kehendaknya dia, ada pendidikan juga yang mempengaruhinya. Apakah nanti dia sekolahnya di mana, bisa lebih baik atau yang lain-lain. Dengan siapa dia bergaul, itu juga harus dilihat. Itu akan dibahas nanti oleh kelompok 3 yang akan presentasi di pertemuan yang keempat. And then kelima ya teman-teman. Pertemuan kelima itu ada kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Apa itu bebas, apa itu tanggung jawab, dan apa itu hati nurani. Banyak anak-anak kita yang akhirnya mengartikan kata bebas itu dengan tanpa batasan. Apakah itu yang disebut dengan bebas? Itu dibahas di kelompok yang keempat di pertemuan yang kelima. Di pertemuan yang keenam ada hak dan kewajiban dalam perspektif Islam. Nah, ini yang off class ini nih nanti diganti dengan kegiatan yang tadi saya tawarkan. Apakah teman-teman mau melakukan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat? Pertemuan setelah UTS ada tasawuf. Kita sekarang masuk ke tasawuf. Kalau yang tadi di awal itu sebelum UTS kita bicara tentang akhlak. Setelah UTS kita akan bicara tentang esensi tasawuf lebih spesifik. Di situ nanti ada mahabbah dan ma'rifah. Saya paling suka bicara soal mahabbah dan ma'rifah. Ini seru banget. Tapi semuanya juga seru. Jadi teman-teman harus ikut sampai selesai ya. Ada fana dan bako. Kemudian ada ittihad dan hulul. Apa itu ittihad? Apa itu hulul? Ketika sifat Tuhan itu ada pada diri manusia. Ini nanti ada ceritanya itu tentang Syekh Siti Jenar pada poin ini. Beliau yang mengaku sebagai Tuhan, kan ya?
Kemudian Wahdatul Wujud dan Insan Kamil. Terakhir ada Thoriko, tokoh-tokoh Thoriko dalam dunia Islam di Indonesia. Selesai perkuliahan kita 1 semester, sudah saya ulas 12 pertemuan ini. Dan ke bawah lagi dong, terus tolong lihat. Oh, stop. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ada poin keberapa tuh? Poin kedua. Tugas individu menyiapkan bahan presentasi dari buku yang dibaca. Judul buku harus sesuai dengan mata kuliah yang dikaji. Enggak sih, kalau misalnya menurut saya pengennya di sini justru bukunya itu random aja, teman-teman. Random aja. Jadi teman-teman boleh baca buku apa aja, boleh baca artikel apa aja, boleh baca jurnal apa aja, yang nantinya akan di-share di sini sebelum presentasi oleh pemakalah. Jadi di awal itu nanti saya akan random ya, pilih salah satu di antara kalian, mungkin juga yang akan kepilih itu nanti Salman, mungkin juga Pak Naga, mungkin juga Nida Ulasana, atau Azeng juga, atau Ibu Dahlia juga boleh. Jadi nanti saya akan pilih secara random teman-teman yang akan menyampaikan atau present buku yang teman-teman baca. That's all. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Bu, itu buku referensinya yang ada, harus ada yang ada di referensi atau bebas? Bebas. Itu hanya rekomendasi saja. Nanti pada saat presentasi disesuaikan dengan mata kuliahnya atau setiap sebelum presentasi bebas, berarti bukunya nggak harus sesuai dengan mata kuliahnya? Sesuai dengan judul mata kuliah yang di atas itu. Bebas aja. Bebas aja. Ya. Misalnya teman-teman suka baca buku tentang puisi, boleh. Misalnya teman-teman suka baca buku tentang politik, boleh. Misalnya teman-teman suka baca buku tentang ekonomi, boleh. Nggak apa-apa. Yang penting ada buku yang teman-teman baca dan ada informasi baru yang bisa kita terima di perkuliahan ini. Selain dari materi-materi yang akan kita kaji tentunya. Begitu, Bu Dahlia, sehat ya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Online. Oke, silahkan pertanyaan yang lain, teman-teman. Untuk tugas kelompok ini dengan makalah dan PPT, Bu? Atau salah satunya aja? Dua-duanya. Nanti makalahnya tuh bikinnya yang rapi ya, jangan asal-asalan, karena udah semester 3 gitu. Harusnya teman-teman bisa lebih bijak dalam mencari referensi, jangan sembarangan asal ambil. Kemudian gunakan cara teknik mengutip yang benar yang sudah pernah kita dulu belajar sama-sama. Jangan asal-asalan. Nanti teman-teman jadinya kebiasaan plagiat, nggak mau menganalisa. Itu masalah yang sering terjadi pada diri mahasiswa, sehingga ketika penulisan tugas akhir, karena biasa makalahnya ngandelin temen, karena biasa makalahnya itu copy paste aja asal jadi, yang penting ada covernya, karena dosennya juga nggak bakal baca gitu kan, sehingga nanti ketika penyelesaian tugas akhir atau skripsi itu teman-teman sendiri yang akan kesulitan mau nulis apa gitu, karena nggak terbiasa menulis dan menganalisis. Share screen-nya cukup, sayang. Silahkan masuk sesi tanya jawab aja. Baik. Maaf Bu Eni, mungkin maaf ya, mungkin saya lupa atau apa, mungkin bisa dikasih saran trik kita ngambil artikel ataupun jurnal yang maksudnya yang berlandasan lah gitu, nggak kita asal nyomot gitu. Mungkin ada triknya gitu. Iya, gini teman-teman, selain buku ya, terus pokoknya kalau ibu kan sekarang udah banyak, kalau buku kan mesti boleh lah ya, tapi bagaimana cara memilih artikel yang ada di internet? Saya sih nggak sarankan dari Blogspot. Saya sarankan teman-teman itu ambil di academia.edu. Saya sarankan teman-teman ambil di sana, karena di sana itu jurnal Akademia bukan biasanya berbayar ya, Bu? Enggak, ada yang gratis. Edu sama Akademia biasanya berbayar. Akademia. Download biasanya kalau di Edu itu pasti berbentuk PDF. Iya, betul. Betul. Atau teman-teman itu bisa, pokoknya carinya itu jurnal ya.
carinya tuh jurnal. Nanti kan dia ada tulisannya. Kalau misalnya jurnal UIN, dia ada tulisannya jurnal UIN, dari UIN-nya UIN mana, kayak gitu. Kalau misalnya dari blog yang umum, saya nggak sarankan itu, karena biasanya itu yang mengupload juga belum tentu hasil analisa dia. Biasanya itu hasil copy paste juga. Jadi bahaya copy paste dari copy pastean orang. Udah KW berapa kan gitu. Nggak qualified jadinya. Terus kalau udah nggak ada yang nanya, saya nanya ya. Teman-teman, kalau untuk tugas yang satunya lagi tuh, kalau kelas yang sebelumnya mereka ngambilnya pengabdian kepada masyarakat. Jadi mereka bikin kayak webinar gitu. Nah, kalau teman-teman maunya penelitian atau pengabdian? Maaf Bu, untuk webinar ini materinya kita seputar apa? Apakah seputar agama atau mungkin khusus di dalam tasawuf itu akhlak terutama? Akhlak. Jadi kan kalau yang sebelum ada si corona ya, tahu nih corona sampai kapan betah banget di Indonesia. Sebelum ada si corona itu kan kalau kita pengabdian itu ke sekolah. Sekolah gitu, sekolah. Iya Bu. Terus kita tuh datang gitu ke sekolah ya kan. Kita kasih sertifikat mereka, kita kasih mereka snack, kita kasih mereka tuh alat tulis dan lain-lain. Terus spanduknya tuh kita yang bikinin. Pokoknya kita cuman butuh tempatnya aja ya, kayak orang abdi gimana gitu ya. Terus narasumbernya siapa Bu? Bu Eni aja. Kenapa? Karena kalau Bu Eni tuh gratis. Kalau yang lain kan saya nggak tahu mereka gratis atau enggak. Terus biasanya kita tuh di Karang Taruna gitu. Terus atau enggak di ibu-ibu majelis taklim. Karena bicara soal akhlak itu complicated banget teman-teman. Sasarannya bukan hanya anak-anak. Kalau misalnya kita sasarannya itu di Karang Taruna, berarti justru orang tua Bu menjadi pilot project kita kan gitu ya. Kalau misalnya nanti kita mengadakannya itu di majelis taklim, yang jadi pilot project kita adalah orang tuanya. Orang tua. Ini pola asuhnya untuk merubah akhlak anak-anaknya itu sudah fine atau belum? Apakah ada sesuatu yang salah? Kemudian bagaimana untuk menjadi orang tua yang masa kini sehingga bisa pendekatan kepada anak itu diterima oleh anak. Jangan menjadi orang tua yang kemudian dikiranya itu otoriter dan lain sebagainya. Jadi kita punya apa ya? Karena kita ada di mata kuliah akhlak ya teman-teman. Jadi yang menjadi poin kita adalah bagaimana akhlak ini bisa dibumikan gitu. Di setiap lapisan, di mana aja, wherever. Dan kita yang menjadi agent of change-nya saat ini. Ceritanya begitu. Gaya-gayaannya kayak gitu aja. Tapi kayaknya kalau sekarang udah Kan banyak kegiatan yang dibolehkan seperti itu, cuma mungkin pakai protokol kesehatan, Bu. Ya kalau misalnya memang diizinkan ya nggak apa-apa. Tapi kan kita harus membatasi peserta ya Bu ya. Iya, biasanya pesertanya dibatasi. Nggak maksimal itu 50 orang. Ya. Kalau di peraturan dari dinas itu biasanya maksimal itu 50 orang. Boleh mengadakan kegiatan maksimal itu 50 orang peserta. Dengan menjaga jarak ya biasa, protokol kesehatan, masker, gitu aja sih. Kalau webinar itu berarti kita kan kayak bikin, iya kayaknya kalau kayak afdolan gitu, kayak ketemuan gitu, kayak kita ke mana gitu kan, kayak yang abdian itu kalau menurut saya sih. Tapi kesepakatan aja sih sama teman-teman yang lain gitu. Oh berarti ini kita ambil. Maksudnya kalau kita ketemu langsung, iya, maksudnya kalau kita ketemu langsung kan, saya rasa lebih mengena gitu ini pilot project kita gitu loh Bu, tentang akhlak ini gitu kan, kita langsung ya face to face gitu kan. Maaf ya misalnya anak-anak ya kalau saya dengan anak-anak, terus dengan orang tua gitu. Kalau saya malah sebaliknya, kalau menurut saya untuk saat ini lebih baik kita webinar gitu. Kalau saya gitu, karena kan kita lebih ke informatifnya aja gitu. Kita kasih informasi seputar akhlak. Nanti kan kembali semuanya, mau dia datang atau enggak, maksudnya tatap muka atau enggak, semua kan kembali ke anak. Gitu. Yang penting kita sebagai orang Muslim ngajak dalam kebaikan, ngasih informasi. Nanti selebihnya itu kalau menurut saya, jadi lebih baik sih webinar kalau saya gitu. Jadi penelitian nggak ada yang mau? Penelitian bahasanya takut Bu, kalau penelitian bingung. Penelitian makanya di RPS ya teman-teman.
Nih Bu, di RPS itu udah langsung aja saya tulisnya itu udahlah pengabdian nih, yakin nih pokoknya pengabdian nih anak-anak pilihnya gitu. Karena sebelumnya kan mata kuliah ini di semester 5 ya, untuk angkatan 2017 itu di semester 5. Mereka tetap aja udah Bu, pengabdian aja Bu, kita bikin acara, nggak usah meneliti-meneliti Bu gitu. Karena mereka alergi dengan Kalau penelitiannya. maksudnya maaf ya Bu, kalau webinar yang Salman usulin webinar itu bukan apa-apa ya. Kayaknya untuk sekarang, misalnya oke lah, misalnya kita pakai webinar. Pilot project yang kita siapa nih sasarannya? Misalnya orang tua. Saya rasa webinar itu kalau nggak wajib, itu udah males Bu. Mereka aduh males deh gitu kan. Apalagi kalau mungkin internetnya di tempatnya dia bagus. Stabil Kadang-kadang kan internetnya kurang bagus. Nah, itu jadi yang jadi nggak, kalau menurut saya itu nggak ngena gitu kalau webinar itu gitu. Kayak kita aja, jujur aja kayak kita aja kalau misalnya ada ini ada webinar ini, kadang kita tuh males gitu loh. Males kan gitu karena kalau saya ya mungkin kalau ada yang diwajibkan gitu. Kalau yang diwajibkan baru biasanya orang kayak mahasiswa wajibkan webinar gitu. Pasti mereka mau gitu kan. Dan takutnya saya kalau kita pakai webinar itu justru pesertanya yang nggak ada gitu loh. Atau pesertanya mungkin nggak memenuhi target gitu. Gitu sih Kan, kalau menurut saya. Karena sebelumnya kan kita belum coba ya. Kita belum coba, jadi kita jangan putus asa juga, optimis. Untuk target sih, insya Allah kan beberapa di kelas kita ada yang sebagai guru. Nanti bisa murid-muridnya itu menjadi target. Atau orang-orang terdekat dari kita. Ya, contoh Ayu mungkin punya ponakan yang sekiranya udah sekolah SMP dan lain sebagainya. Itu kan dari hampir 26 orang ini ada orang-orang terdekat, kira-kira ponakan dan lain sebagainya. Itu bisa diajak juga. Kalau menurut saya sih efektif. Gitu. Yang penting kita coba dulu. Gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Iya. Pokoknya dua-duanya ditampung ya. Nanti teman-teman bisa diskusi lagi dengan teman-teman kelas yang lain. Di sini saya akan sampaikan dulu gini, yang terpenting gini ya Pak Ketua, saya minta teman-teman untuk bikin kelompok untuk presentasi dulu, 11 kelompok, tolong dicatat. Kemudian yang kedua, tentukan saja ketua, wakil, sekretaris, dan bendaharanya siapa untuk yang pengabdian masyarakat. Masing-masing kelompok itu. Oh, pengabdian. Ini pengabdian masyarakat ini kalau untuk yang pengabdian masyarakat itu kita satu kelas atau masing-masing kelompok? Satu kelompok aja. Sekelas satu kelompok aja. Saya nggak mau nyusah. Oh, satu kelas. Oh ya. Iya, kirain maksudnya masing-masing lagi. Biasanya kalau nggak ada si corona, sih bikin 2 kelompok, satu kelas. Tapi kan kondisinya kayak gini ya. Jadi saya nggak mau mempersulit teman-teman. Sebagai bukti mahabbah saya buat teman-teman semua, saya permudah saja. Jadi satu kelas itu jadi satu kelompok deh. Kalau saya sih boleh aja deh, kesepakatan aja deh. Yang mau webinar boleh, pengabdian oke. Saya kasih sedikit supaya imbang untuk nanti pertimbangan teman-teman. Saya kasih sedikit bocoran untuk yang penelitian, boleh ya? Gambaran aja gitu. Boleh. Kalau misalnya penelitian itu teman-teman, ini semi skripsi sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau ngerjain ini sekarang, teman-teman bisa curi start lebih awal untuk tahu bagaimana sih sebenarnya bikin skripsi, gimana sih sebenarnya tahapan-tahapannya, gimana sih cara bikin latar belakang yang benar, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, dan lain-lainnya. Itu teman-teman akan dapatkan itu lebih awal tentunya di bawah bimbingan saya gitu. Terus nanti teman-teman tahu gimana sih caranya bikin kajian pustaka, bab 2 tuh isinya apa sih, bab 3 tuh isinya apa sih, bab 4 analisa tuh kayak gimana, kuantitatif gimana, kualitatif kayak gimana, bagaimana bikin kesimpulan dan lain-lainnya. Nanti teman-teman sebenarnya bisa belajar lebih awal. Terus waktu pengerjaannya berapa lama, Bu? 1 semester. Pengabdian ini juga kita 1 semester. Pokoknya kuliah selama perkuliahan ini berjalan, yaitu rentangnya. Kita tinggal lihat aja nanti waktunya kapan bisanya, kayak gitu. Itu bisa untuk
perbandingan ya, jadi kayaknya nggak adil kalau langsung 2000 pengabdian aja, kayaknya penelitian tersingkirkan, nggak boleh kayak gitu. Kalau harus kita jalan bareng-bareng bertiga, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian. Itu wajib untuk dosen dan mahasiswa melaksanakan itu. Itu namanya Tridharma Perguruan Tinggi, teman-teman. Itu ya. Oke, silakan ada yang mau nanya lagi nggak untuk pertemuan pertama ini? Izin Bu, mau bertanya. Siapa nih? Reza Bu. Oke, silakan. Iya, itu misalkan kalau kita milih yang penelitian, itu kita tetap satu kelas atau kita individu satu-satu terus di bawah di bawah bimbingan Bu Eni? Kalau misalnya penelitian itu dia maksimal 6-8 orang satu kelompok. Berarti itu satu penelitian satu judul gitu ya Bu? Satu penelitian satu judul 6-8 orang satu kelompok. Dia nggak bisa satu kelas, sayang. Oh Nanti iya. Karena penelitiannya kan cuma satu. Kalau penelitiannya satu, dibikin satu kelas. Mendingan kita bikin buku daripada bikin penelitian. Per chapter kalian ngambilnya. Nanti kita jadiin satu deh, gabungin. Itulah jadi buku kita, buku akhlak tasawuf. Itu keren. Saya urus nanti SBN-nya supaya ada hakinya juga. Tulisan bersama dosen dan mahasiswa kelas 3C angkatan 2019. Pokoknya kita harus punya produk sih intinya. Iya Bu. Silahkan didiskusikan aja, nggak apa-apa. Bu, Gimana mau Pak? tanya lagi dong Bu. Untuk yang kita kan tahun kemarin waktu semester 1 sempat ketemu Ibu yang celengan 2000 itu. Kalau hari ini dibikin celengan 2000 lagi atau gimana Bu? Kalau sekarang saya maunya 200.000. Lagi corona. Uang jajan ya Bu, jajan ke kampus. Nggak usah teman-teman. Kalau untuk yang sekarang kita fokus ke pengabdian sama penelitian aja yang mau kita lakukan. Sama kok, dua-duanya memberikan manfaat, baik yang lalu atau yang sekarang. Semuanya kita berusaha sekecil apapun itu, berharap mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk orang, karena kita nggak tahu amal soleh mana yang kita lakukan yang akan membawa kita kumpul bareng-bareng nanti. Ada lagi? Maaf Bu Eni, mungkin bisa diberikan satu gambaran ya untuk penelitian, mungkin dari masalah gitu. Ada masalah nih, contoh gitu. Biar saya juga pribadi ya, kalau dengar penelitian tuh kayaknya susah gitu, karena dari paradigma kita udah kayak gitu. Jadi mungkin bisa dikasih kasus gitu dan solusinya seperti apa. Nanti saya coba kirim beberapa artikel saya yang kalau misalnya teman-teman lihat di Google Scholar, kalau teman-teman lihat di Google Scholar, coba terus ketik nama saya juga muncul kok penelitian saya di situ. Itu penelitian saya tulis berdasarkan ini ya, inian UIJ punya gitu. Maksudnya kan setiap perguruan tinggi punya aturannya masing-masing dalam membuat karya ilmiah kan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, mau baca contoh penelitian yang sangat sederhana, saya punya penelitian di koordinatnya UIN. Teman-teman juga boleh baca di situ, saya kolaborasi dengan Bu Nadia. Misalnya contohnya gini, beberapa waktu lalu saya prihatin dengan kasus bullying yang ada di sekolah. Oke ya, itu kan kita nggak bisa pungkirin di setiap sekolah mesti ada kasus bullying. Mau itu verbal atau non-verbal, yang namanya kasus bullying itu ada di sekolah. Berangkat dari situ, kemudian saya mencoba menganalisa kasus bullying itu paling sering terjadi itu saat kapan? Ternyata saat MOS. Dulu namanya MOS, sekarang namanya MOPDB. Masa Orientasi Peserta Didik Baru. Ya, masih ingat gue nih. MOPDB. Kalau madrasah mat sama, Bu. Mas iya, sama. Kalau madrasah mas sama. Iya. Oh, sama kayak kita dong. Iya. Anak saya soalnya yang di madrasah Mas Tama. Karena kemarin saya itu penelitiannya di SMK wilayah Jakarta Timur. Kalau di SMK kan namanya MOPDB. Iya, MOPDB. Iya. Lanjut. Nah, di situ di latar belakang teman-teman harus menyajikan data.
Datanya tentang apa? Data tentang berapa banyak bullying, berapa banyak kasus bullying yang terjadi sekitar 3 tahun terakhir. Penelitian itu saya lakukan tahun 2019. Jadi tahun 2019 ke belakang, 3 tahun ke belakang, kasus bullying itu apa aja yang ada? Ada murid yang nampar gurunya, ya kan? Ada murid yang ngata-ngatain gurunya, ada murid yang ninggalin guru yang ngajar, muridnya pergi semua sekelas. Kemudian kasus bullying sesama teman sampai berakhir pada pembunuhan, kayak gitu. Itu yang menjadi saya, kan semua ada datanya. Kemudian saya ingin menyampaikan bagaimana sih cara untuk mengurangi kasus bullying itu yang ada di sekolah. Gitu. Jadinya saya di situ menulis tentang bagaimana MPLS itu bisa mengurangi kasus bullying yang ada di sekolah. Kenapa MPLS bisa menjadi salah satu alat untuk mengurangi itu. Dan hasil penelitian saya mengatakan MPLS itu bisa kenapa? Karena mengurangi peran dari senior, mengurangi peran dari kakak kelas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan langsung ditangani oleh guru. Di antara poinnya seperti itu, Man. Nanti kasus-kasusnya itu kamu bisa inventarisasi sendiri. Saya membatasinya hanya di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Harus dibatasin penelitian itu. Kalau misalnya saya hanya bilang peran MPLS dalam mengurangi kasus bullying di sekolah, apakah saya mau membahasnya satu Indonesia? Kan tentu tidak, nggak kelar-kelar. Kalau saya mau membahas Provinsi DKI Jakarta dari 5 wilayah yang ada, itu juga saya capek penelitian yang muter-muter keliling Jakarta, kan? Jadi saya harus mengecilkan skop penelitiannya supaya hanya untuk role model saja, gitu. Setelah saya memilih di wilayah provinsi untuk Jakarta Timur, nanti teman-teman itu melakukan langkah selanjutnya adalah kajian pustaka. Bullying itu apa? Bullying verbal itu apa? Bullying non verbal itu apa? Kemudian nanti teman-teman itu mencari tentang MOPDB itu apa? Peraturan tentang MOPDB itu ada di undang-undang mana? Kayak gitu. Itu semuanya dibahas. Setelah itu teman-teman mengumpulkan nama-nama sekolah SMK yang ada di wilayah Jakarta Timur yang saya lakukan. Dan saya merandom, enggak semua sekolah di wilayah Jakarta Timur kita ambil, enggak. Ada berapa sekolah di wilayah Jakarta Timur dan kita butuhnya berapa sebagai sampel. Sederhana tahu, meneliti itu gampang. Kita datengin sekolahnya, kita sebar angketnya, kita olah datanya. Olah data itu ada di bab 4. Setelah itu kita interpretasikan data itu, dibaca. Nanti kalau teman-teman mau, saya kasih aplikasi Excel-nya, aplikasi untuk membaca hasil akhir. Jadi teman-teman tinggal input datanya aja, nanti udah ketahuan hasil akhirnya. Apakah dia ada pengaruh atau tidak, pengaruhnya sejauh mana, dan lain sebagainya. Gampang. Kurang lebih gitu, Man. Kan untuk sekarang apa-apanya dengan online nih, Miss. Bu, nanti ketika pengisian angket di anak nih, contoh permasalahan yang ada, yang itu bisa pakai Google Form dan lain sebagainya, itu boleh? Boleh. Anak-anak yang sekarang lagi skripsi, mereka tuh nggak kemana-mana, di rumah aja, karena ngambil datanya pakai Google Form. Terus misalnya mau wawancara kan bisa kayak gini. Yeah. Wawancara kan bisa kayak gini, kita bisa pakai media apa aja, bisa pakai video call, bisa pakai voice note, dan lain-lain. Boleh. Nggak susah. Berarti kalau nanti kita ngambil contoh ya, kalau teman sepakatnya di penelitian, kan mau pasti ada yang dibahas dulu ya kan sama Ibu. Gitu. Agar kita ada gambarannya gitu. Nah, itu di luar perkuliahan, waktu perkuliahan. Halo? Dah. Oke. Ini kan kalau contoh, kalau sekiranya teman-teman ngambil di penelitian, kan tentu pasti harus ada bimbingan dulu yang tadi Ibu bilang, di bawah naungan Ibu. Nah, itu kan mau nggak mau Ibu ada penyampaian dulu dan lain sebagainya. Nah, itu di jadwal kita waktu kuliah atau mungkin di luar kuliah gitu? Di luar itu. Di luar itu. Iya. Pokoknya ini full service lah selama 1 semester ini, kita mau ngelakuin apa, pokoknya semuanya dah kita kerjain. Ya maaf ya, ada tukang amin depan pintu tuh. Ini apa sih, ini tugas sekolah anak saya tahu. Kemarin dia ada tugas sekolah tuh bikin apa sih? Suruh ngejelasin poster-poster kayak gitu. Backgroundnya gitu, nggak apa-apa ya.
Terus ini coret-coretannya si Dede, semua dia bikin gambar obat nyamuk katanya. Repot. Oke, boleh kalau misalnya teman-teman mau bikin penelitian, itu bimbingannya nggak hanya saat kuliah saya aja. 6 bulan ini harus selesai. Jadi teman-teman bisa bimbingan dengan saya itu kapan aja, nggak harus saat kuliah. Kayak bimbingan skripsi gitu. Keren kan? Saya rasa patut dicoba dan dipertimbangkan. Enggak, Ibu, enggak ribut. Berarti dibagi satu kelas dibagi 8, berarti 3 kelompok kita ya, Man? Kan tadi Kalau sampai mau 8 orang. penelitian. Ya nanti dikondisiin aja kita. Ya, kalau misalnya teman-teman mau penelitian gitu, aduh sebentar ya kaki gue ini kesemutan. Kalau misalnya teman-teman mau penelitian gitu, emak-emak ya ribet. Bu, saya boleh nggak Bu? Misalnya pembimbingnya tuh apa? Ini si abang nih Bu Rese, ini orang. Ini nanti sama ayah dulu sana. Ini Bu, nih. Maaf ya Bang, sebentar lagi Bang. Sama ayah dulu sama ayah. Bu, saya mau penelitiannya misalnya saya bimbingannya sama Bu Nadia, boleh nggak Bu? Tapi harus melalui ACC saya dulu, karena nanti saya yang menyampaikan ke dosen yang bersangkutan, gitu. Atau kalau misalnya mau di bawah bimbingan saya langsung, ya juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi sih kayaknya lebih baik pengabdian sih, Bu. Nanti kita sepakati, Bu, di luar layar. Saya condongin ke pengabdian. Pokoknya ya, itu mah urusan rumah tangga. Saya mah nggak usah tahu. Silahkan aja diomongin sama anak-anak ya. Saya mah tetangga. Tahu hasilnya aja lah. Ya. Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, teman-teman, saya rasa cukup pertemuan kita hari ini ya. Senang banget bisa ketemu teman-teman lagi setelah 1 semester kita berpisah karena nggak ketemu di mata kuliah yang genap kemarin. Nggak tahu deh semester depan ketemu lagi atau enggak, tapi yang pasti alhamdulillah saya bersyukur bisa kembali bertemu sama teman-teman di kelas ini. Teman-teman yang luar biasa, semoga Allah senantiasa melindungi teman-teman dimanapun, diberi kesehatan, rezeki yang banyak, yang berkah, yang barokah, dan perkuliahan kita bisa lancar dari awal sampai akhir di semester ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, kita tutup boleh ya? Boleh Bu. Nanti selebihnya silakan teman-teman diskusi dengan yang lainnya. Yes. Cantik ya Monik ya. Kayaknya dia nggak nambah deh berat badannya selama PSBB. Dia cuma makan buah doang, Bu, dengan makan nasi. Nasi unyu ya, Chan. Nanti kan lagi di jalan, Chan. Konsen aja deh. Nggak apa-apa, Bu. Bu ini nambah tahu 10 kilo. Ibu ya. Lagi. Miss sengaja ini mukanya doang, Miss, yang diliatin. Serius, Monik. Kemarin itu 48. Sekarang ke bawah, aduh. Astagfirullah. Iya, Miss. Miss lagi ya, Bu. Mukanya makin bulat, Bu. Tuh kan. Itu banget, sumpah. Terima kasih, sukses, sehat selalu untuk kita semua. Kita tutup perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama, Ibu. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih juga Ibu. Makalahnya dikumpulinnya minggu depan ya semua kelompok. Tapi kalau yang untuk pengabdian atau penelitian is okay fine, itu masih 1 semester. Oke, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ini. Bu Eni izin live ya. Iya. Baik. Hati-hati Chandra. Siap, Bu. Kembali semuanya. Sehat selalu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kira-kira teman-teman? Biar kita langsung ada hasil nih. Ini kan lagi ngumpul nih. Biar kita langsung ada hasil. Mau penelitian atau pengabdian dengan kelebihannya masing-masing gitu. Kira-kira. Diskusi ya kita. Ya. Demokrasi. Gue pengabdian aja lah. Pengabdian gue. Sudah ya lebih milih penelitian. Soalnya Gini, belajar skripsi, jadi nggak kaget lagi nanti pas ada skripsi. Enaknya gini. Pertama
kalau kita penelitian mungkin dari angkatan sebelumnya belum gitu ya, mungkin belum nggak tahu tadi kata beliau kebanyakan yang pengabdian. Kemudian beliau juga mau ngebimbing, itu sih kalau menurut saya plus banget gitu, nilai plus. Ibaratkan latihan gitu kan? Iya, gitu. Kalau menurut saya waktunya makan waktu. Kan kita apa-apanya pakai online. Jadi terjaga sih maksudnya dari angket, pengisian angket. Yang penting adanya kerjasama dari kelompok per kelompok itu 6 sampai 8 orang itu. Tapi kembali lagi gitu. Kalau saya ya pribadi, tadi yang makalah itu apa? Tadi terputus kan? Kalau makalah nanti yang kelompok 11 kelompok itu minggu depan harus dikumpulin semua. Iya, oke. Wajib. Berarti kita bikin makalah dulu dong. Ya. Nanti kelompok segera saya bagi 11. Habis itu kita bikin makalah dah tuh langsung. Per kelompok. Naga, nggak kedengeran antum?